Lalu ada manusia bernama Muhammad. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya ikhwan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Nah, jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, enggak. Tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya ikhwan. Alhamdulillah. Nah, jelas ya? Jelas nggak tadi? Apa yang disampaikan sama Pak Rizik ya? ada manusia bernama Muhammad. Dengan adanya rambut, Nih. lalu ada manusia bernama Muhammad. Dengan adanya rambut, lalu ada manusia bernama Muhammad. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya ikhwan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti. jadi untuk pencocokan DNA bagi seluruh Quraisy yang ada di bumi ini, di dunia ini, kata Pak Rizik, itu bisa tes DNA lewat rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Pak Rizik ya. Bahar, kamu dengar gak sih kata Imam Besar? Ngapain sampai harus ngata-ngatain gali makam Rasulullah? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Pertama, video ini dari hasil penelusuran saya sebelum ada viral tentang tes DNA yang mengaku cucu Nabi ya. Jadi sebelum pernyataan si Bahar ini, video ini sudah lebih dulu ada. Cuman mungkin nggak viral ya, nggak terkenal, nggak viral gitu. Nah, kenapa si Bahar masih bilang gali makam Nabi? Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Ya, kalau dulu cuma satu kemungkinan, sekarang ada dua kemungkinan. Kenapa Bahar ngomong gali itu makam Rasulullah, ambil sampel darahnya, kemudian tes DNA gitu. Nah, alasan pertama ini menurut saya ya, boleh dong saya memberikan narasi kenapa si Bahar membuat statement seperti itu, gali makam Rasulullah. Pertama, si Bahar mungkin nggak tahu tentang pernyataan Pak Rizik yang tadi waktu itu. Dia nggak tahu kalau Pak Rizik sudah pernah ngomong ada rambut Rasulullah itu bisa dijadikan untuk sampel DNA. Mungkin si Bahar nggak tahu, ya biasa, dia kan nggak update itu, jarang upgrade dia, baru bangun tidur. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, si Bahar tahu, tapi kalau dia turuti narasi itu, oke, tes DNA, seperti kata Imam Besar, ada rambut Nabi bisa dijadikan untuk sampel DNA dan seterusnya. Kalau dia buat seperti itu, jadilah tes DNA, dan hasilnya nanti takut nihil. Maka dibuat narasi lain, yang mustahil. Kurang lebihnya begitu. Tapi saya lebih condong yang kedua. Ya. Solo selalu hadir Bung, siap Pak Eltop ya. Saya lebih condong ke yang kedua. Kalau yang pertama tadi, oke, seandainya pun si Bahar tidak tahu kalau Pak Rizik pernah ngomong seperti itu, ya tanpa Pak Rizik ngomongkan pun, umat Islam mayoritas tahu bahwasanya peninggalan Rasulullah masih ada. Ada berupa pakaian, ya, gamisnya, sorbannya, ada berupa rambut. Dan itu ada yang di Turki, bahkan di Indonesia juga ada. Ya, netizen-netizen, kawan-kawan, teman-teman semua pasti pada tahu itu, nggak harus jadi hadis supaya tahu. Gitu. Jadi kalau menurut saya bukan si Bahar nggak tahu kalau dari rambut itu untuk bisa dijadikan sampel DNA, tapi nggak tahu juga sih, dia kan kadang aneh-aneh orangnya ya, Bahar ya. Saya lebih condong ke yang kedua, dia sengaja mengajukan syarat tersebut ya. Mengajukan syarat tersebut untuk apa?
ya supaya nggak jadi. Kan mana ada yang bisa sih, seandainya pun pihak misal dari Kiai Imaduddin yang menuntut tes DNA mengiyakan, oke, saya setuju syaratnya gitu, Kiai Imaduddin nggak akan mampu membongkar menggali makam Nabi. Jangankan Kiai Imaduddin, Presiden Jokowi sekalipun, hakul yakin saya nggak akan mampu. Jadi dikasih syarat yang mustahil. Dengan si Bahar memberikan syarat yang mustahil tersebut, dia nggak sadar terjadi dua hal di situ. Hal pertama, dia kurang ajar kepada Nabi. Hal kedua, dengan dia mengajukan syarat yang mustahil tersebut, menunjukkan kepada publik kalau dia takut untuk tes DNA. Dia takut untuk tes DNA. Kenapa dia takut untuk tes DNA? Apa buktinya kalau dia takut? Ya dia berikan syarat yang mustahil. Itu buktinya dia takut. Gitu. Dan di situ dijelaskan sama Pak Rizik juga tadi, walaupun DNA tersebut belum bisa syarat untuk isbatun nasab, untuk penetapan nasab, belum betul, tapi bisa jadi faktor pendukung. Faktor pendukung ada kaitannya. Nah, ini sampelnya dari rambut Nabi, DNA-nya begini-begini keterangannya. Terus ini orang ngaku keturunan Nabi, siapapun itu, kemudian dites. Nyambungnya ke Yahudi misal, mana masuk gitu. Nah, kalau sudah ada, misal ya, bukan ke si Bahar, bukan. Kalau misal sudah ada terjadi tes DNA, ya tes DNA, sampelnya dari rambut Nabi Muhammad SAW. Kemudian sedikit pun tidak ada kecocokan, nah otomatis kan mencurigakan. Kalau sudah mencurigakan, usut lebih lanjut dong, siapa orang ini sebenarnya, begitu. Cat rambutnya terlalu tebal, takut gak cocok deh. Bukan seperti itu, ngap. Kalau yang kita ambil sampel DNA dari rambut itu kan rambutnya Rasulullah. Kalau dari orang yang ingin dites itu nggak harus rambut dia juga, dari darah aja langsung. Bung Lubis mengatakan, sekedar informasi, saya sampaikan kepada kalian, ya masih ada yang lebih pro dari si Bahar, masalah nasab. Kalau si Bahar kan finalnya, dia klarifikasi, dia 30 adalah 8. Sama dengan Pak Rizik, juga 38, ya 38. Sama-sama ke 38. Kesimpulannya, tapi ada yang lebih pro dari mereka berdua tadi. Ini yang 38 sama dengan bapak si Bahar. Kalau si Bahar bapaknya yang ke-33, nah ini si Mahdi ini dia ke-33, bukan bapaknya. Dianya nggak nanggung keturunan ke-33 dari Rasulullah, ujar Bung Lubis. Gitu. Atau dari mana-mana anggota tubuh yang lain, entah kuku atau apa, nggak harus rambut. Begitu kurang lebihnya, ngap ya. Bogor hadir bang, siap Bogor, salam buat teman-teman Bogor. Bahar di Bogor juga ya, Kampung Poktua, Desa Pabuaran. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.